Baru saja kita saksikan fenomena yang tengah hangat menjadi topik pembicaraan kita pada kali ini. Di sini saya Nur Alfian Sasmito Putra akan menjelaskan konsep bagaimana kekuasaan negara bekerja. Saya di sini tidak akan menjelaskan fenomena tersebut secara mendetail, namun saya persilahkan Anda untuk menyimpulkan siapa yang seharusnya bertanggung jawab di balik peristiwa tersebut. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana konsep negara bekerja. Yang pertama, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 atau dalam teorinya disebut sebagai trias politika. Trias politika adalah teori yang ditemukan oleh seorang filsuf berasal dari Prancis yang bernama Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 dengan tujuan supaya kekuasaan itu tidak absolut atau tunggal sehingga berpotensi timbulnya kesewenang-wenangan. Di sini Montesquieu membagi yang pertama legislatif terdiri atas DPR, DPD dan DPD. Namun dalam teorinya hanya disebutkan legislatif ya. Di sini legislatif berfungsi sebagai pembentuk peraturan atau undang-undang yang kemudian dilaksanakan oleh eksekutif sebagai eksekutor. Jadi eksekutif di sini fungsinya adalah menjalankan atau mengeksekusi aturan yang telah dibuat oleh legislatif. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah yudikatif. Yudikatif memiliki fungsi mengadili apabila terjadi kesalahan di dalam pembuatan undang-undang atau peraturan dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh eksekutif. Namun yang berlaku di Indonesia tidak secara mutlak atau sepenuhnya sesuai dengan teori yang dicanangkan oleh Montesquieu. Montesquieu memiliki konsep pemisahan kekuasaan sehingga ketiga lembaga ini bekerja, mereka saling terpisah, tidak saling bergantung satu sama lain atau berhubungan satu sama lain. Sedangkan di Indonesia yang berlaku adalah konsep pembagian kekuasaan. Jadi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif mereka memiliki sangkut paut satu sama lain. Misalkan, kita lihat di sini, dalam pembuatan undang-undang yang dibuat oleh legislatif, ada peran eksekutif di sini. Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan atau mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian dalam pembahasannya, legislatif juga membahas bersama presiden. Kemudian saat undang-undang itu hendak disahkan, juga membutuhkan persetujuan dari presiden. Kemudian dalam hal yudikatif misalkan, dalam menentukan hakim agung dan hakim konstitusi, mereka ini diusulkan oleh DPR, yang akhirnya disahkan atau disetujui dan dilantik oleh presiden. Sehingga ketiga ini tidak bisa bekerja secara mandiri dan di sini berpotensi timbulnya intervensi satu sama lain yang menghasilkan konflik of interest. Coba perhatikan di sini. Legislatif dia memiliki fungsi, atau tadi DPR ya, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif atau presiden. Coba Anda bayangkan, pertanyaannya adalah bagaimana apabila DPR atau legislatif dihuni atau diisi oleh partai-partai atau orang-orang koalisi atau tim pemenangan dari presiden. Tentu itu akan semakin memperburuk keadaan, karena kita semua tahu bahwa sistem di Indonesia adalah sistem presidensial, di mana presiden memiliki kekuatan besar atau kekuasaan tertinggi di dalam negara dan pemerintahan. Artinya tidak perlu ada lagi pertanyaan, oh ini salah legislatif atau eksekutif atau yudikatif, karena sebetulnya mereka itu ada saling sangkut paut satu sama lain, entah yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Di situ potensinya. Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang MA dan MK yang sedang menjadi topik pembahasan saat ini. Saya akan menjelaskan tentang MA dan MK. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. MK memiliki banyak peranan. Yang pertama adalah dia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kemudian dia memiliki peranan dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan yang ketiga, dia juga memiliki peranan dalam memutuskan sengketa pemilu dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki fungsi dan peranan mengadili pada tingkat kasasi serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan masih banyak lagi tugasnya. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai konsep kekuasaan negara. Saya sampaikan, Anda simpulkan. Sampai jumpa di konten pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.